Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ya di video kali ini kita bakal coba buat ini ya. Kita bakal coba buat mana kali ya? Yang pernah kita buat dulu ya, karena ini masih banyak yang penasaran ya. Ini saya ganti yang ke mata 3 karena ini kalau masuk ke tas banyak makan tempat ya. Padahal yang kepakai cuma 3 biasanya kalau saya servis. Ya biasa kalau servis ke rumah usaha tuh kita bawa kayak gini nih biar tidak jelek rumahnya. Oke. Ini kita bakal coba buat kayak gini teman-teman, tapi menggunakan terminal yang mata 3. Ini debu ya. Ya, apa aja mas yang perlu disiapkan? Oh, itu mantap itu ya. Yang perlu disiapkan adalah ini kepala colokan, terminalnya bebas mau mata 1 mau sampai mata 10 gini bebas tergantung kebutuhan teman-teman. Terus yang kedua saya beli yang 2 ampere ya untuk MCB-nya. Ini juga dulu 2 ampere saya beli. Ya, saya beli yang 2 ampere kenapa? Biar bebannya tuh jangan terlalu berat kalau saya korsleting yang paling rendah ampernya yang bakal turun teman-teman. Oke. Nah, di sini ada 2 pilihan teman-teman. Saya sudah sediakan kabel ya, tapi yang ini kabelnya cuma panjangnya 1,5 meter. Sedangkan saya sering dapat di lapangan tuh jaraknya lebih daripada itu. Jadi saya pakai kabel bekas ya, ini kabel data tapi kuat aja buat cuma servis-servis ya. Di dalamnya ada 6 kabel, nanti kita bakal bagi 3-3 ya teman-teman. Jadi lebih kuat. Kenapa mas tidak pakai kabel listrik? Harusnya pakai kabel listrik betul teman-teman, tapi kita tergantung kondisi ya yang saat ini ya. Untuk kabel listrik saya panjangnya hanya sisa 1,5 meter ya. Ini sedangkan yang kabel data ini kita ukur dulu ada 4 meter ya panjangnya ya. Ini bekas nih ya teman-teman. Ini cat 5 yang nggak ada tulangannya di tengah. Oke, ini nanti langsung kita bakal sambungin bagaimana caranya. Ini kabelnya kita taruh bawah dulu ya. Kita ambil bor sebentar. Kita rakit ya teman-teman, karena nggak masuk di tas banyak banget. Ini kita bongkar ya. Untuk ini bebas, tapi yang bagus Uticon sudah termasuk bagus ya teman-teman, merek Uticon. Ini kita buka dulu. Mas, kalau seni alat-alatnya apa perlu baru? Enggak perlu teman-teman, yang penting seadanya. Ini kan bekas nih, ini bekas. Kabelnya bekas, nggak harus baru. Kalau kita manfaatkan yang masih ada sisa-sisanya teman-teman. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa beli baru. Karena di rumah saya ada sisa bekas ya, kita pakai yang bekas. Kalau yang baru tadi kabel yang ini teman-teman ya, kabel yang ini, tapi kurang panjang. Mas, makanya serabut apa tunggal? Bebas teman-teman, yang penting jangan, kalau yang serabut atau yang tunggal jangan terlalu kecil ya untuk tembaganya, takutnya dia nggak kuat. Ini kita keluarin dulu, soalnya tas saya pada jebolan ya teman-teman karena kebanyakan alat-alat nih. Harus cari tas yang lebih kuat lagi dan lebih besar lagi. Oke, ini kita lepasin dulu ya. Emang tujuannya apa mas kalau buat kayak gitu? Nah, tujuannya ya biar kita perbaikan di rumah orang. Kalau di rumah sendiri nggak apa-apa teman-teman jelek, tapi kalau di rumah orang, apalagi kalau seandainya dia lagi kerja juga kan, yang butuh internet, kalau nggak ada listrik kan mati tuh. Masa gagal kita jelekkan atau nggak sengaja karena ada komponennya konslet, pas kita baikin malah customer yang marah-marah. Kita menghindari itu teman-teman. Oke, lanjut. Ini kalau pakai kabel data dia ada 6 ya, tapi kalau seandainya ada 8, sorry. Tapi kalau seandainya dia menggunakan kabel listrik cukup pakai 2 aja teman-teman. Ini kita kan dulu pernah buat yang pakai kabel listrik, sekarang kita pakai yang kabel data karena keperluannya butuh kabel yang lumayan panjang. Terus diameternya kecil ya, ini udah termasuk yang kuat ya. Belden ini panjang dan juga kecil ya, jadi nggak harus menggunakan kabel ini ya, kabel data gini ya, bisa menggunakan kabel listrik. Saya menganjurkannya pakai kabel listrik ya,
Ini karena saya nggak mau beli lagi, jadi saya manfaatkan kabel yang ada. Oke teman-teman, ya ini kita pasangkan dulu. Nah, hijau dengan oranye nanti bakal jadi satu. Terus teman-teman ada yang komen tuh ya kemarin ya, Mas itu apa harus cek pakai tes pen? Terus kalau nggak punya tes pen kayak gimana ngeceknya? Bisa teman-teman, tapi diberikan alat tambahan. Otomatis kalau seandainya diberikan alat tambahan, kasihan teman-teman yang dananya minim, dia nggak bisa buat alat seperti ini, kayak gitu. Memang kita ngeceknya pasa itu atau yang ada listrik itu masuk ke MCB, harus kayak gitu memang teman-teman. Tapi kan saya lebih umumnya banyak teman-teman tuh yang nggak bisa beli yang modulnya, apalagi modulnya tuh kalau seandainya dapat tegangan tinggi takutnya cepat rusak. Nah nanti kan pada komplain lagi tuh, marah-marah lagi tuh, Mas ini pakai modul sering rusak, cepat rusak, bla 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 bla. Nah saya lagi yang disalahkan. Oke. Ya, untuk kabel data sama kabel listrik saya ingatkan ya teman-teman sama ya, cuma beda di kabelnya doang. Ya, ini kita ibaratkan kabel listrik kan dua. Ini saya buat jadi dua aja teman-teman, biar teman-teman gak bingung. Anggap aja ini kabel listrik. Ya, kan kalau kabel listrik kan dua gini nih, sama kan? Sama. Satunya masukkan ke sini langsung. Kendorin dulu. Langsung masuk nih ya. Kencangin. Nah, ini bisa kita kunci langsung ya. Kalau ini kan lewat luar jadi agak susah, kita buatnya lewat dalam aja. Ini kita kunci. Mana kuncinya? Ini kalau bagi bapak nih yang suka otak-atik elektronik nih, wah ini bagus nih, bermanfaat. Oke sudah. Nanti satunya kita bakal bolongin di sini teman-teman. Jadi nggak perlu kabel keluar kayak gitu. Coba bolongin di sebelah sini satu. Nggak mempan. Ganti martabor bentar. Nah ini kita bolongin sedikit di sini ya. Dibolongin supaya apa mas? Supaya ini kayak gini kan nggak rapi nih. Ini nggak rapi nih, kita buat lebih rapi. Kebanyakan. Kita ukur dulu ya untuk ininya, MCB-nya. Soalnya saya taruh agak tengah biar dia bisa ngelipat teman-teman, ngelipat kabelnya. Oke dapat, kita bolongin dulu.
Oke, bolong. Sudah. Nanti kita bakal lem. Nah, ini dulu ya, kita gaskan dulu ya. Nah, jadi nanti ini keluarnya di sini teman-teman. Baru masuk ke MCB. Nah, kabel yang ini berarti kita potong lagi sedikit. Kira-kira aja ya. Kita potong sedikit. Seginilah. Terus kita kupas. Ini yang versi lebih rapi ya, bukan kayak gini sama, cuma dia biar lebih rapi aja. Terus kenapa saya ngasih kabel data, karena biar bisa digulung teman-teman. Kalau ini kan gulungnya jelek. Terus kabelnya juga besar, jadi makan banyak tempat. Ini aja cuma 1 meter aja udah makan banyak tempat, apalagi 4 meter kan. Saya pakai kabel data. Yang penting bebannya nanti ketika di lapangan tidak berat ya. Misalnya pakai 4 kulkas dicolokin jadi 1 ya bisa, tapi jangan ya teman-teman. Nah, satunya yang kita potong tadi masukin ke sini dulu sampai kencang ya. Udah, kita lipat-lipat dulu ini biar dia menyatu. Putar dulu ya. Pendekkan lagi dikit. Ini kita potong. Ini dipotong. Boardnya malah tiduran. Oke, sudah ya. Seperti ini bentukannya, kita putar lagi biar dia nggak kelilit saat kita tutup nanti. Oke, sudah ya, seperti ini bentukannya ya teman-teman. Kalau kabel listrik berarti satunya langsung ke terminalnya, satunya ditahan dulu buat nanti lari ke MCB. Yang satunya lagi yang sebelah sini itu nanti lari ke MCB juga. Oke. Ingat ya, warnanya oranye hijau, di sini biru coklat. Kita masukkan sini nih. Yang ini satunya masukkan di sini. Nah, jadi lebih rapi nanti jadinya. Nah kan, seperti ini nanti jadinya teman-teman. Oke, ini kita kencangin dulu menggunakan bautnya. Jadinya nanti lebih rapi. Sudah. Nanti posisi MCB-nya di sini. Seperti ini ya posisinya nanti. Ya, posisinya kan nanti jadi ini masuk ke MCB. Kita masukkan MCB dulu teman-teman. Atau mau dilem dulu juga boleh. Kita ambil lem bakar dulu sebentar. Ya, sekali lagi saya tidak menganjurkan untuk memakai kabel data ya teman-teman. Kalau bisa kabel listrik. Bagi teman-teman yang belum paham pembagian beban ya. Kalau buat kipas saja masih kuat, kipas TV, mesin cuci masih kuat. Tapi kalau seandainya buat kulkas 4 atau saya tidak merekomendasikan. Kita bakar dulu lem bakarnya. Ini bisa pakai lem bakar, bisa pakai lem Korea teman-teman. Karena saya lem Koreanya habis, saya pakai lem bakar dulu, nanti pas sudah dapat baru kita tambahi lem Korea.
ratakan, baru ini kita tempel seperti ini. Oke. Tunggu sampai kering. Kita bisa tambahkan bagian bawahnya lagi biar kuat. Ini kuatnya. Selatnya dipasangin dulu. Tip kipas angin soalnya. Kalau tadi suaranya berisik kipas angin, mohon maaf ya teman-teman. Karena kipas anginnya kencang betul, panas banget hari ini soalnya. Oke, sudah. Ini kita tunggu dingin dulu untuk ininya. Ini kita potong karena kepanjangan kan, kita potong. Tinggal ditekuk masuk ke dalam teman-teman. Nah, ini kita kencangin. Sampai benar-benar kencang. Ya, lanjut sebelahnya lagi. Kita pinter-pinter lagi nih. Begini kita lipat sedikit biar dia tebal. Setelah itu kita masukin. Kita kencangin. Ya, udah kencang. Tinggal kita rapikan. Nah, dibentukannya kayak gini ya teman-teman. Nanti kabelnya bisa kita lilit di sebelah sini. Kita tunggu kering dulu. Sembari nunggu kering, kita rakit bagian jacknya ya. Ini agak mereng kameranya teman-teman. Nah, kayak gini nih, pas. Oke. Kita rakit buat di colokannya. Di sini hijau dengan oranye. Jadi seperti ini. Cukup nggak? Cukup. Oke. Kita kupas. Hijau sama oranye yang kita putar-putar biar jadi satu. Kita putar-putar. Biar jadi satu. Oke, ini dimasukkan.
Nah ya teman-teman, ini tinggal kita kencangin. Kita kencangin. Set. Satunya lagi kita masukkan. Nah, usahakan kencang ya jepit bautnya. Nah ya sudah, kita kunci. Wah, ini kuncinya patah, tapi nggak apa-apa. Oke, sudah, kita tutup ya. Kita tutup seperti ini. Oke, masukkan. Oke, sudah, kita kunci. Nah ini udah jadi ya teman-teman, kabel panjang 4 meter. Kita colokkan di bawah. Tes. Ya ini masuk ya, kelihatan nggak? Ini ya, di sini tapi belum masuk nih karena kita off kan. Untuk listriknya kita off kan. Kalau kita nyalakan, nah dia baru masuk ya, di on kan dia baru masuk listriknya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini udah selesai, tinggal kita kasih lagi bagian sininya pakai menggunakan lem bakar biar tertutup, biar tidak kena tangan. Oke, semoga bermanfaat ya untuk video kali ini teman-teman, bagaimana cara merakit alat safety ini. Ya ini cukup sederhana sih ya, memang banyak yang komen ini cukup sederhana. Ya yang penting untuk MCB-nya itu harus di bawah atau lebih rendah dari MCB yang berada di KWH rumah teman-teman. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.